Assalamualaikum. Yang mana kelas 3? Angkat tangannya. Oke, yang mana kelas 4? Angkat tangannya. Oke. Kalian tahu nggak kenapa Ibu gabungkan kelas 3 sama kelas 4? Nggak tahu kan? Karena guru kelas 4-nya tidak datang hari ini, makanya Ibu yang menggantikan untuk hari ini. Berarti Ibu masuk di 2 kelas untuk hari ini, di kelas 3 sama di kelas 4. Di kelas 3 ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Di kelas 4 ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Oke, sekarang mimpin doa ketua kelasnya masing-masing. Ayo. Nizam. Ayo. Abang Raliman, kita doa dulu baru kita masuk ke kelas masing-masing. Yuk. Doa dimulai. Selesai. Ini kita mau masuk ke kelas masing-masing. Yang pertama Ibu masuk dulu ke kelas 3, baru ke kelas 4. Selagi Ibu masuk di kelas 3, berarti yang kelas 4 tidak boleh ribut. Tidak boleh keluar ke kelas. Udah? Kita kelas 4 nanti belajar tentang kerja sama. Yang kelas 3 kita belajar tentang wujud benda. Dah, sekarang boleh masuk ke kelasnya masing-masing. Ayo masuk dulu. Ada 3. Ini ada lagi ini. Wujud benda ada 3. Assalamualaikum. Oke, tadi kan di lapangan kita udah doa, ya kan? Udah absen, siapa yang tidak hadir berarti hadir semua kan? Ya kan? Sekarang kita itu belajar tentang apa tadi di lapangan? Wujud benda. Oke, sebelum Ibu jelaskan, Ibu bagikan dulu tugasnya. Ini kelompok, satu kelompok 4 orang. Nah, satu kelompok ada 4 orang.
Ibu? Karena di dalam balon itu ada gas, ada nafas masuk ke situ kan? Udara kan? Ya enggak? Ya kan? Itu namanya benda gas. Ibu ulangi dulu. Benda padat contohnya apa? Pulpen. Apa lagi? Hah? Meja. Bangku. Papan tulis. Sepatu. Masih banyak lagi. Kalau cair tadi? Air, teh, kopi, susu, sirup pun bisa. Kalau dia benda gas? Asap. Ibu, kereta api itu kan ada ibu asapnya di atas. Itu apa ibu? Itu benda apa? Ibu, oh mamaku masak di rumah, ibu masak nasi. Pas dibuka ibu keluar itu uangnya itu apa? Termasuk gas. Sudah? Lihat buku yang sudah ibu kasih tadi. Yang pertama itu benda padat mempunyai sifat. Yang pertama sifatnya bendanya dan besarnya tetap. Yang kedua menempati ruangan. Yang ketiga mempunyai massa atau berat. Yang keempat memiliki volume tetap. Tapi kalau benda cair, lihat. Benda cair dia bentuknya berubah-ubah. Sudah? Bentuknya berubah-ubah. Contohnya ini air di aqua. Sudah. Tetap cair dia. Sudah? Kau masukkan nanti misalnya ke piring. Begini enggak bentuknya? Sesuai bentuk piring dia kan? Iya kan? Ini air, contohnya kau masukkan ke baskom. Tetap kayak gini enggak dia bentuknya? Berubah kan? Sesuai tempatnya. Tapi dia tetap cair, tidak berubah. Terus mempunyai massa, permukaan benda yang cair dan tenang dan selalu datar. Apalagi ibu? Dapat melarutkan suatu zat tertentu. Contohnya ini air. Kau masukkan gula. Dah? Kau masukkan gula. Larut enggak dia? Larut enggak gula itu ke air? Larut kan? Minyak makan. Sudah? Kau panaskan. Baru kau masak gula. Larut enggak gulanya? Larut. Berarti airnya dapat melarutkan apapun zat tertentu. Kalau benda gas ibu, apalagi? Dapat mengisi ruang. Berubah bentuk. Bergerak ke segala arah. Nah, contohnya ini, masuk di semua ruangan. Ini apa? Masuk anginnya kan? Masuk anginnya kan? Nah, anginnya masuk dari mana ibu? Dari segala arah. Dari pintu, dari jendela, dari ventilasi. Nampak nggak dia? Enggak kan? Itu namanya bentuk gas. Kalau tadi dia melarutkan, bentuknya cair. Kalau dia dipotong-potong pun tetap kayak gitu, itu apa tadi? Nah, paham kan? Dan nah sekarang lihat tugas yang dibaliknya. Itu kerja kelompok ya. Tugas yang dibalik bukunya. Sudah? Itu kalian jawabi, tulis nama kelompoknya di atas. Udah? Udah? Nah, dengar dulu. Selagi kalian menjawabi, ibu pergi dulu ke kelas 4. Ya? Hah? Jawabannya bikin di samping. Kalau kamu di belakangnya. Namanya bikin di atas. Namanya bikin di paling atas ya. Menjawabnya dia di belakang. Ya? Udah paham? Ya? Ibu tinggal dulu. Ibu mau ke kelas 4. Kerjakan dengan berkelompok. Jangan ada yang di
Jadi untuk sementara ibu yang menggantikan untuk hari ini. Tadi kita di lapangan sudah berdoa, sudah mengabsen dan tidak ada yang tidak hadir. Berarti hadir semua kan? Hadir semua. Dah. Kita hari ini belajar tentang kerja sama. Tentang apa namanya? Sebelum ibu jelaskan sedikit, ibu mau bagi dulu. Ini kerja kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Nanti tugas kelompoknya ada di baliknya. Oke, ini ibu bagi dulu. Tadi mana? Oke, kerja sama dan gotong royong. Apa itu ibu kerja sama? Ayo baca. Apa kerja sama? Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Tahu masyarakat. Kegiatan kerjasama itu kegiatan yang dilakukan orang atau beberapa orang dalam suatu kerjaan tertentu, baik itu di masyarakat, di sekolah atau di pemerintahan. Sudah? Lihat lagi bukunya. Manfaat kerjasama itu apa? Nomor 1. Ayo baca. Menyelesaikan karya ringan dan menyelesaikan sama-sama akan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Menyelesaikan kegiatan dengan bersama-sama akan membuat pekerjaannya menjadi selesai. Contohnya, tugasmu piket 1 hari ini. Dah. Contohnya si Adeliza piket bersama temannya. Cuman dia sendiri yang piket, siap nggak secepat itu? Tapi kalau kerja sama teman piketnya, cepat nggak siapnya? Cepat siapnya, bersih lagi. Tapi kalau sendiri, lama siapnya, itu pun belum tentu bersih. Kemudian yang kedua, apalagi manfaatnya? Dengan melakukan kegiatan bersama, maka kerjaan menjadi ringan. Dengan melakukan kegiatan bersama, maka kerjaan menjadi ringan. Contohnya di rumah, ibu atau mama memasak, mencuci, menyapu, menjaga adikmu, nyuci piring. Berat nggak kalau dikerjakan sendiri? Berat. Tapi kalau dibantu samamu, ringan, tambah ringan nggak kerjaan orang tuamu di rumah? Tambah ringan. Ibu, apa yang bisa kukerjakan di rumah? Apa laki-laki? Bisa. Menyapu bisa. Menjaga adik pun bisa. Nyuci piring ibu bisa? Bisa. Bekerja sama perempuan ibu. Nyuci piring, jaga adik, nyapu. Dikerjakan bersama-sama supaya kerjanya semakin ringan. Semakin ringan, cepat lagi siapnya. Ya kan? Nah, yang ketiga, apa lagi manfaatnya? Memicu munculnya semangat kesatuan. Kalau dibantu teman yang susah, dibantu bekerja sama, tambah semangat nggak yang kerja itu? Tambah semangat kan? Tapi kalau nggak dibantu kawanmu yang lagi bekerja, semangat nggak dia itu? Enggak kan? Semangat nggak dia? Enggak. Jadi harus saling bekerja sama dan bergotong royong. Yang terakhir, mempererat ikatan bagi orang maupun kelompok yang membutuhkan. Berarti makin erat pertemananmu di sekolah. Contohnya sering kau bantu kawanmu. Janganlah pula membantu mencontek. Salah itu. Ya kan? Berarti kayak mana ibu kegiatan yang bermanfaat? Nah, contohnya besok yang piket si Nuha. Udah. Teman yang lain nggak mau bantu. Kamu bantu. Boleh ibu? Boleh. Itu namanya kerja sama. Makin mempererat pertemanan kalian. Apalagi kalau kalian itu bersaudara. Ini enggak.
Pike dia pulang cepat dia datang yang Pike. Ada lagi sebagian lama dia datang. Pala ditunggunya lah bayar sampai bel dulu berbunyi masih baru datang dia. Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada kan? Ada. Ibu contoh kerjasama di sekolah apa ibu? Apa coba? Yang lain? Nyapu halaman. Apa lagi? Baca. Yang tidak boleh kerjasama apa? Mencontek itu tidak boleh kerja sama. Apa lagi? Berantem ibu. Kadang mau tawuran. Kerja sama ada tawuran biar menang kelompoknya. Boleh itu? Tidak boleh. Kalau hewan, ada nggak hewan yang bekerja sama? Ada nggak hewan yang bekerja sama? Ada. Semut. Coba tengok semut. Semut itu ada nggak yang sendiri? Ada kan? Berbondong-bondong sama kawan-kawannya. Kemana-mana berbondong-bondong. Ya kan? Apalagi contoh lain? Ayo. Apalagi? Rayap yang susah menggerogoti lemari. Itu apa? Tikus. Rayap yang suka menggerogoti lemari itu berkelompok nggak apa sendiri-sendiri? Berkelompok. Kalau contoh yang lain, apa yang tadi? Cacing, belatung. Oh, belatung. Ada baki ayam, ada belatungnya. Sendiri nggak belatung itu makannya? Sama-sama. Tapi sama-sama kawan ya kan, tiap habis makanannya, ya kan? Ya kan? Nah, jadi kalau sudah namanya saling bekerja sama, itu dibilang manusia sebagai makhluk sosial. Dah? Itu dibilang makhluk sosial. Manusia itu dibilang makhluk sosial. Apa itu ibu makhluk sosial? Dah? Lihat yang dibutuhkan. Paling bawah. Ayo, coba baca. Jadi, manusia harus saling membantu karena manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial, Ibu? Manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Contohnya, dah, dirimu sakit, bisa nggak kamu pilih berobat bayar sendiri? Kan? Harus perlu bantuan kan? Iya kan? Ya nggak? Iya. Semua itu harus perlu bantuan dari orang lain. Itu namanya makhluk sosial. Paham? Paham? Nah, sekarang buka soal kelompok di baliknya. Kerjakan dulu yang di kertas tersebut. Tulis nama kelompokmu di atasnya. Tulis nama kelompokmu di sini, siapa aja, dan jawab yang 8 pertanyaan yang di tabel. Di mana ibu jawabnya? Di baliknya. Sini bikin jawabannya. Ya. Di atas dibikin, di atasnya. Namamu bikin di atasnya. Jawab di kertas baliknya. Ada lagi mau nanya? Ya. Ada lagi mau bertanya? Udah paham? Udah kan? Sekarang kerjakan. Selagi kalian mengerjakan, ibu kembali ke kelas 3. Tugas kalian mengerjakan ini dan ibu nanti kembali lagi kemari. Ya, jangan ada yang repeat.
Kerjakan dengan berkelompok. Ya. Udah siap? Kalau udah siap, dikumpul. Nanti kelompok yang ibu panggil, dia yang maju ke depan. Perwakilan aja, satu orang. Mana? Oke, udah siap. Jangan duduk-dudukan. Yang ibu panggil maju ke depan. Kelompok si Nadia Turbus. Nah, mana kelompoknya? Oke, ayo maju Nadia. Si Nadia aja yang baca. Ya. Ya, nomor satu yang langsung. 1. 3 contoh benda padat di lingkungan sekolah yaitu bangku, meja, pensil. Betul? Lanjut. 2. 3 contoh benda cair di lingkungan sekitar yaitu air, sungai, air minum. Oke, lanjut. 3 contoh benda gas di lingkungan sekolah yaitu angin, asap, udara. 4. 3 sifat yang dimiliki benda padat yaitu gas, sepatu, penghapus. 5. 3 sifat yang dimiliki benda cair yaitu es, darah, muntah. 7. Mentega adalah benda yang bersifat padat. 8. Gas yang tidak dapat dilihat mata adalah udara, sedangkan yang dapat dilihat adalah asap. Oke, oke. Tepuk tangan dulu. Benar ya. 3 contoh benda padat di lingkungan sekolah. Yang pertama tadi ada pulpen, ada pensil, ada meja, bangku, batu, masih banyak lagi. Penghapus ibu? Ya, termasuk dia benda padat. Yang nomor 2, 3 contoh benda cair di lingkungan sekolah. Apa? Air sungai. Tipek ibu? Dalamnya itu termasuk ke benda cair? Termasuk nggak? Termasuk. Terus yang nomor 3 apa lagi? Contoh benda gas di lingkungan sekolahmu. Apa? Apa? Angin. Baru asap. Kalau bakar sampah ada nggak asapnya? Ada. Napasmu? Hah? Nampak nggak? Termasuk nggak ini contohnya? Apalagi? 3 sifat yang dimiliki benda padat. Itu jawabannya bukan benda lagi, tapi yang udah ada di buku tadi. Ibu, mentega itu benda padat? Hah? Mentega padat atau cair? Ya? Oke. Tugas kelompoknya udah selesai karena waktu kita sudah mau habis, mau masuk pelajaran bahasa Inggris, jadi ada PR. PR-nya ibu tulis papan tulis. Ya? Buka buku tulis dulu, kerjakan dulu PR-nya.
Ya, semuanya udah siap kan? Dengar ya, yang kita bahas dulu yang nomor 1. Pengertian kerjasama adalah apa tadi? Ayo, pengertian kerjasama apa tadi? Kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang baru seperti kegiatan di sekolah, masyarakat, pemerintah agar kerjanya itu cepat selesai. Yang dimaksud manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian, ruang lingkup kerja sama diantaranya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah. 5 contoh kerja sama apa aja? Ayo. Apa? Bekerja sama contohnya. Gotong royong membersihkan parit. Bisa. Apa lagi? Piket di sekolah. Apa lagi? Menyapu halaman bersama. Apa lagi? Membantu masyarakat yang kena banjir. Bisa, Ibu? Bisa. Apa lagi? Lap kaca Ibu di sekolah. Bisa? Bisa. Saling bekerja sama supaya kerjanya cepat selesai. Udah? Apa tadi hewan yang saling bekerja sama? Itu terutama saling bekerja sama. Udah paham? Udah paham? Udah. Sekarang Ibu ada PR untuk di rumah, kerjakan dan tulis dulu, baru dikumpulnya besok. Tuliskan 5 contoh kerjasama di rumah dan 5 contoh kerjasama di masyarakat. Ya, ini untuk PR di rumah. Tulis. Dan karena waktu kita mau habis ini kan kalian masuk olahraga, ya kan? Nah, sembari nunggu Bapak olahraga masuk, ini PR-nya ditulis. Besok dikumpul. Ya? Nunggu masuk